Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, di saat malam hari ini kita diberikan anugerah dan kesempatan kita boleh bersama-sama menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa Rabu malam. Kita bersama-sama tahu bahwa hari-hari belakangan ini mungkin banyak di antara kita yang khawatir, takut akan apa yang terjadi di hari esok. Tetapi kita sebagai orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya iman, keyakinan yang kokoh dalam Tuhan. Bahwa orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita bersama-sama mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, janji Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup kita. Kita mengangkat jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan, agungkan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur di saat malam hari ini kami membawa segenap hati kami, jiwa kami di hadapan-Mu untuk memuji-Mu, meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau. Karena kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau Bapa yang selalu menjaga bahkan memberkati kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini pun situasi kondisi tidak menghalangi kami untuk tetap
mendapatkan berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami di malam hari ini. Sucikan, kuduskan kami, ampuni segala salah dosa kami. Kami percaya Tuhan berkenan atas kami di malam hari ini. Tu bungkus doa kami di malam hari ini dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari-hari yang kita lalui kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Karena Dia Bapa Immanuel, penyertaannya tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Karena kita yakin hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan Mazmur 111 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Maka telah diperbuatnya suatu peringatan akan segala perbuatan ajaibnya, bahwa Tuhanlah rahmani dan rahimi adanya. Telah diberinya makan orang akan orang yang takut akan Dia, dan Ia pun ingat akan perjanjiannya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita tahu kalau makan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita sebagai manusia, ya. Lebih-lebih kita para ibu ya, pagi-pagi kita sudah sibuk mikir mau masak apa hari ini untuk makan sekeluarga saya. Nah, karena kita setiap hari harus makan,
dengan energi yang kita dapat dari makanan, kita bisa bertahan hidup dan bisa beraktivitas setiap hari. Tapi Bapak Ibu, apakah makanan itu ada hanya supaya agar kita bisa bertahan hidup dan bisa beraktivitas setiap hari? Apakah hanya itu fungsi makan atau makanan itu dalam kehidupan kita? Ternyata Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan bahwa fungsi makan atau makanan itu lebih dari itu. Setidaknya dari Mazmur 111 ini kita bisa mengerti bahwa makanan diberikan oleh Tuhan kepada setiap ciptaannya, termasuk kita manusia ini, adalah untuk satu tujuan, untuk maksud tertentu. Bapak Ibu, Mazmur 111 ini membahas perbuatan-perbuatan Tuhan yang diamati oleh sang pemazmur, yang mencakup berbagai perbuatan ajaib Tuhan bagi dunia ini. Nah, ayat 4 ini menunjukkan bahwa semua perbuatan ajaib itu Tuhan maksudkan untuk menjadi pengingat, menjadi peringatan-peringatan, supaya manusia bisa mengingat naturnya, bisa mengingat sifatnya sebagai Tuhan yang rahmani dan rahimi di ayat 4 tadi. Nah, di Alkitab LAI terjemahan baru dipakai kata rahmani dan rahimi ini dipakai kata pengasih dan penyayang. Nah, sifat-sifat Allah ini menegaskan tindakannya yang mengasihi dan memelihara kita umatnya, anak-anaknya. Yang menarik Bapak Ibu, di ayat 5 ini pemazmur menunjukkan bahwa salah satu perbuatan ajaib Tuhan itu adalah memberi makan kepada setiap manusia. Saya bacakan, telah diberinya makan orang yang takut akan Dia, dan ia pun ingat akan perjanjiannya sampai selama-lamanya. Jadi menurut pemazmur ini, makanan yang kita terima, yang kita makan setiap hari itu bukanlah hal yang sepele, melainkan itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah perbuatan ajaib Tuhan. Jadi dari ayat 5 ini bisa kita simpulkan Bapak Ibu, ada misi lain, ada tujuan lain yang Tuhan maksudkan melalui pemberian makanan pada setiap kita manusia ciptaannya. Dan Mazmur ini mengajar kita bahwa tujuan Tuhan memberikan makanan itu bukan hanya supaya kita kenyang, punya tenaga untuk menjalani kesibukan kita sehari-hari, melainkan melalui tindakannya memberikan makan kepada manusia. Tuhan mau manusia itu mengingat Dia, manusia mengingat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita makan, kita itu perlu mengingat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan makanan itu. Dialah Tuhan yang rahmani dan rahimi, yang mengasihi dan memelihara hidup kita. Nah, itulah sebabnya sebelum kita makan, kita harus berdoa ya Bapak Ibu. Doa makan itu intinya adalah untuk mengingat Tuhan dan bersyukur kepadanya atas makanan yang telah diberikan kepada kita. Dan di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk meminta kepada Tuhan kebutuhan makanan kita setiap hari. Itulah tujuan Tuhan memberikan makanan kita sehari-hari, bukan saja agar kita kuat menjalani hidup ini, tapi juga agar kita selalu ingat kepada Tuhan. Dan bukan hanya ingat kepada Tuhan Bapak Ibu, tetapi juga ingat untuk berjalan di jalan Tuhan. Itu sebabnya di ayat 5 ini pemazmur menuliskan, Tuhan memberi makanan kepada orang yang takut atau hormat akan Dia. Kata takut akan Dia ini bukan hanya bermakna
berjalan di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Tetapi juga berarti selalu giat mendekat kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Bukan berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri, merasa bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Bapak Ibu, firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk melihat visi tujuan Tuhan di balik makanan. Mari bersandar kepada Tuhan yang rahmani dan rahimi itu untuk kebutuhan makanan kita, khususnya di masa-masa pandemi ini, masa yang sulit ekonomi, supaya makanan yang kita makan selalu membuat kita mengingat Tuhan, mengingat Dia, Sang Pemberi makanan itu, dan juga membuat kita untuk ingat untuk berjalan di jalan-jalan Tuhan, selalu giat mendekat dan berjalan bersama Tuhan tiap-tiap hari di dalam segala kondisi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami jarang mengingat-Mu ketika kami makan. Mungkin karena makanan itu tidak seperti keinginan kami, atau mungkin kami merasa makanan itu hasil jeripayah kami sendiri. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami mau belajar sungguh-sungguh bersyukur atas setiap makanan yang kami terima tiap-tiap hari. Karena kami belajar bahwa kami bisa makan tiap-tiap hari itu adalah perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami takut dan hormat akan Engkau. Mampukan kami untuk semangat lagi mendekat kepadamu dan berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati.